saudara sekalian, kita coba kasih plus buat kita semua ya. Iya, sudah. Hari ini kita akan praktikum mata kuliah apa? Tanaman pangan. Kalau yang sebelumnya kemarin praktikumnya itu tentang pembuatan tepung beras dan mukaf ya. Hari ini kita akan praktikum apa? Nah, ternyata hari ini tuh banyak sekali yang akan dipraktikumkan. Kayaknya saudara seharian ada di luar sini. Yang pertama, saudara akan membuat tape ya. Tape. Yang kedua akan membuat tempe. Yang ketiga akan membuat susu. Nah, kenapa sih kita kemudian perlu mengolah tape, tempe, susu kayak gitu? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak kita tinggal dimakan aja sih maunya langsung kayak gitu? Kenapa perlu diadakan pengolahan? Prosesnya bukan. Kenapa kita harus mengolah singkong menjadi tape, kemudian kedelai menjadi tempe? Itu kenapa sih kita repot-repot mengolah itu semuanya? Diversifikasi pangan. Salah satunya, kenapa kita melakukan pengolahan ini? Ya, ini untuk diversifikasi pangan. Apa itu diversifikasi pangan? Diversifikasi pangan. Apa itu diversifikasi pangan? Bahasa sederhananya, diversifikasi pangan itu adalah mengubah bentuk dari bahan baku yang tadi, singkong yang awalnya keras kayak gitu ya, dan pengolahannya biasanya direbus saja sampai kiamat direbus saja. Maka kemudian dilakukan pengolahan biar ada inovasi, sehingga terkenallah Bondowoso dengan kota tape seperti itu. Nah, kayak gitu pun tempe itu dari kedelai. Kalau kira-kira kita tidak bisa mengolah tempe dan atau tahu, maka kita tidak punya lauk pauk. Bayangin, biasanya suka tempe tahu, kita gak makan gorengan tempe tahu kalau kita gak melakukan pengolahan. Kayak gitu. Sama juga, bisa jadi kalau kita tidak melakukan pengolahan, kita akan makan tepung paling banter kedelainya itu direbus saja terus dimakan, dikasih gula besar. Tidak ada inovasi di situ. Nah, sejak dulu tempe itu sudah ada, artinya inovasi itu sejak dulu karena itu sudah ada. Terus sampai hari ini kok nggak berubah-berubah ibu tempe jadi itu aja kayak gitu. Kita rubah nanti. Tapi kita harus tahu prinsipnya secara dasar terlebih dahulu membuat tempe. Ada yang pernah buat tempe? Ada yang pernah membuat tempe? Nggak ada. Lupa. Pernah tapi ya? Pernah ya. Kemudian di sini susu. Nah, tapi di sini kita ada tape singkong. Ada tape ketan. Tape ketan sendiri nanti dari beras hitam. Dan juga di sini ada ketan putih ya, beras ketan putih. Nah, tempe udah satu aja tempe. Susunya susu jagung sama susu kedelai. Nah, jadi dengan adanya inovasi produk, dengan adanya pengolahan, dengan adanya diversifikasi, ini kemudian mengubah bentuk kedelai, mengubah bentuk singkong, mengubah bentuk jagung menjadi produk seperti ini. Ada lagi yang bagus, nanti susu jagungnya kemudian dijadikan yogurt. Bun, saya berharap hari ini saudara itu praktikum untuk kemudian mengetahui prinsip dasarnya. Inovasi itu akan keluar ketika kita mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Kalau saudara tahu keras, tahu ya? Yang harganya 6.000 hari ini, gitu ya. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Rasanya kenapa kok beda? Sebelum mereka menginovasikan tahu keras kayak gitu, atau kemudian di daerah barat di Bandung namanya tahu susu, gitu ya. Sebelum menginovasikan itu mereka harus tahu terlebih
faktor dan alasan yang lainnya. Yang jelas pengolahan dilakukan karena perlu dan kemudian diversifikasi pangan. Nah, ini yang kemudian perlu kita ketahui bahwa masing-masing ini tape, tempe, susu ada SMI-nya, ada SMI-nya. Ketika nanti saudara praktikum, maka nanti harus membandingkan kira-kira produk saudara ini sudah sesuai SNI belum? Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan SNI, artinya produk kita nggak layak untuk dipasarkan, nggak layak untuk dikonsumsi oleh banyak orang. Apa itu SNI? SNI itu Standar Nasional Indonesia. Ini berhubungan dengan mutu. Yang di SNI kan itu apa sih Bu? Kebanyakan pangan itu pasti di SNI kan. Mesin-mesin itu di SNI kan. Kenapa harus di SNI kan? Biar mutunya sama. Mutunya sama, se-Indonesia Raya mutu standarnya sama. Kalaupun nanti ada pengembangan lagi itu nggak masalah. Gitu ya. Ibu memang ada SNI tahu keras, nggak ada SNI tahu keras. Cuman dia menggunakan SNI tahu. Gitu kira-kira. Nah, hari ini dengan praktikum yang saya, kandungannya naik atau turun Ibu? Kebanyakan ada sebagian yang kandungannya turun. Misal, kalau kita kemudian kita ambillah singkong ya, singkong rebus, singkong mau dijadikan tape, direbus dulu enggak? Nah, direbus. Ketika proses perebusan singkong menjadi tape, di sini ada proses rebus ya. Ketika direbus, ini kemudian ada vitamin yang hilang. Jelas ada vitamin yang hilang. Kenapa? Karena ada panas yang mengenai singkong itu sendiri. Bisa jadi vitamin ini yang kemudian penting tuh. Tapi kalau kita kemudian melanjutkan proses selanjutnya, yaitu setelah direbus, kita kan nanti akan memfermentasi dia. Fermentasi pakai lagi. Ingat, fermentasi itu dilakukan secara sengaja dengan menambahkan bakteri. Bakterinya apa? Bakteri baik kayak gitu. Bakteri baik. Sehingga ketika kita makan tape, itu yang masuk ke badan kita itu adalah bakteri-bakteri baik. Pun demikian dengan yogurt, demikian juga dengan yakult dan yang lainnya. Produk fermentasi itu kita secara tidak langsung memasukkan bakteri baik ke dalam badan kita. Sehingga nggak masalah sebagian vitamin ini hilang, nggak masalah, hilang nggak masalah. Tapi kita mengambil manfaat yang lain, yaitu menambahkan bakteri ke dalam vitamin. Kira-kira seperti itu. Semua produk pengolahan otomatis itu akan menghilangkan sebagian kandungan gizinya. Baik itu vitamin, gitu ya, baik itu protein, baik itu karbohidrat, otomatis akan berkurang. Tapi kita lihat dulu tujuan akhirnya itu apa. Gitu ya. Ini kan sebagian besar direbus dulu ya. Jadi ada kandungan-kandungan yang hilang. Itu prinsipnya pengolahan seperti itu. Gitu. Jadi kalau saudara melihat kandungan protein apa namanya? Kedelai ya. Protein kedelai setelah saudara cek kandungannya sebesar 30% kayak gitu. Kalau saudara langsung makan proteinnya itu masuk ke badan saudara 30%. Tapi kan gak mungkin makan kedelai mentah. Kan ada proses pengolahan. Sehingga di situ berkurang ini, jadinya 10%. Tapi ini bisa saudara makan. Saudara milih, saudara makan dapat protein 30%, tapi saudara makannya mentah gitu. Dibandingkan 10%, tapi saudara makannya tuh dalam bentuk gorengan. Itu beda lagi. Itu prinsip pengolahan. Gitu. Nah, hari ini
secara garis besar seperti ini. Kemudian selanjutnya ada tempe. Tempe hampir sama nanti. Di sini disertasi kedelainya gitu ya, disertasi, kemudian dilakukan pencucian gitu ya. Kalau saudara lihat di YouTube proses pembuatan tempe itu biasanya diinjek-injek ya. Itu diinjek-injek untuk mengupas kulitnya ya, mengupas kulit kedelai. Nah tapi nanti saudara nggak usah injek-injek ya, kita pakai prinsip yang higienis tadi ya. Itu bahasa Indonesianya higienis, kalau bahasa Inggrisnya hygiene ya. Nah, oke, kalau tempe yang pernah buat tempe? Belum. Jadi yang pertama kedelai. Kedelai diapain? Dicuci. Kedelai dicuci. Cuci kedelai. Terus kira-kira apa? Pemisahan. Yang pertama itu disertasi ya, disertasi kedelainya. Jadi yang pertama disertasi, dicek ada kedelai yang rusak enggak, atau kemudian ada batu yang keikut enggak. Dan sampai nanti batu terikut fermentasi juga, atau kemudian ada kayu-kayu yang keikut di proses pembuatan tempe. Nah, terus kemudian dicuci ya. Kemudian nanti di rebus ya. Dan kemudian dilakukan pengupasan ya. Pengupasan kulit tempe ya. Kulit kedelai. Rebus, kupas ya. Kemudian nanti yang keempat dicampurkan ragi, kemudian yang kelima nanti dibungkus ya, dibungkus. Kayaknya nanti dibungkusnya pakai plastik ya, sebenarnya. Daun pisang ada juga. Oh iya, nanti pakai daun pisang. Nah, ini yang kemudian akan kita lakukan untuk proses pembuatan tempe. Simpel sekali sebenarnya. Cuman tadi yang kita tadi kan kata nanti yang kedua, kalau jagungnya dipikir dulu ya, jangan langsung dimasukkan blender sebelum-sebelumnya ya. Setelah ini artinya sudah dikupas ya di sini ya. Kalau jagung itu terus kemudian dipipil ya, jagungnya dipipil, atau kemudian kalau misalnya nanti habiskan waktu yang lama, kita pakai pisau seperti membuat dadar jagung itu, jenis gitu ya. Tapi dipipil lebih bagus ya. Dipipil. Terus kemudian di sini ada yang dia merebus langsung jagungnya, ada yang kemudian di sini langsung di blender ya, diambil sarinya. Kalau yang direbus langsung direbus ini kemudian nanti di blendernya di sini. Nah, kalau yang ini yang di blender, ini nanti air susu jagungnya kemudian dipanaskan atau direbus. Bahasa kita direbus, tapi sebenarnya bahasa ilmiahnya di pengolahan itu di pasteurisasi ya. Pasteurisasi. Itu. Baru kemudian nanti dikemas, masukin ke dalam botol. Ibu ini tambahan gula enggak? Kita cek nanti dia belinya jagung manis atau kalau misalnya kemudian dibutuhkan gula, nanti kita tambahkan gula. Nah, di sini di proses pembuatan susu ini kita nggak perlu yang namanya proses fermentasi. Pun kalau kemudian susu kedelai kalau ini juga seperti ini. Nah, pembagian kelompoknya karena ada 1, 2, 3 banyak sekali ya, jadi nanti akan dibagi langsung oleh Mas Febian ya. Kan ada 10. Apakah semuanya mengerjakan semuanya atau dibagi, nanti Pak Febian yang akan lakukan. Ada yang mau didiskusikan? Pembuatan susu kedelai. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, merendam kedelai selama 3 jam dengan air. Kemudian melakukan sortasi bahan.
Setelah itu, cuci bersih kedelai sekaligus pencucian ini bertujuan untuk melepas kulit ari pada kedelai. Selanjutnya, siapkan air dalam panci dan rebus kedelai yang sudah dicuci bersih tadi sampai mendidih. Tahap ini juga disebut tahap pasteurisasi yang bertujuan untuk melunakkan kedelai sekaligus mempermudah dalam pengelupasan kulit ari yang tidak terlepas saat proses pencucian. Setelah itu, tiriskan kedelai yang sudah direbus dan melanjutkan proses pencucian untuk mengupas kulit ari yang masih melekat pada kedelai. Kemudian, tiriskan kedelai. Selanjutnya, menimbang kedelai sebanyak 3 kg. Kemudian, siapkan air bersih sebanyak 9 liter. Menggunakan 9 liter air karena 1 kg kedelai membutuhkan 3 liter air untuk pembuatan susu kedelai. Kemudian haluskan kedelai menggunakan blender dengan menambahkan air sedikit demi sedikit. Setelah itu, peras menggunakan kain saringan untuk memisahkan saripati kedelai dengan ampas kedelai. Kemudian rebus saripati kedelai sampai mendidih sambil diaduk agar tidak terjadi penggumpalan dan pengendapan pada saripati kedelai. Jika dirasa hampir mendidih, segera tambahkan gula sedikit demi sedikit dan garam secukupnya. Dalam pembuatan susu kedelai kali ini menggunakan gula sebanyak 1 kg. Setelah itu, tunggu dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, kemudian kemas ke dalam botol yang sudah disediakan. Langkah yang pertama yaitu melakukan sortasi pada jagung dan pengupasan. Setelah itu, dibersihkan dari sisa-sisa kulit dan rambut dengan cara dicuci di air yang mengalir sampai jagung bersih total. Setelah dicuci bersih, lalu ditiriskan, kemudian jagung diserut dengan pisau untuk memisahkan antara bulir jagung dengan bonggol. Hasil yang sudah diserut kemudian ditimbang dengan hasil 1,8 kg. Setelah ditimbang, tambahkan air sebanyak 6 liter ke dalam wadah yang berisikan bulir. Kemudian melakukan penggilingan jagung dengan menggunakan blender sampai benar-benar halus. Setelah jagung halus, langkah selanjutnya yaitu melakukan penyaringan dengan menggunakan kain saring. Hal ini bertujuan untuk memisahkan ampas dengan sari-sari jagung. Ulangi seterusnya hingga air habis. Setelah sari jagung sudah tersaring, masukkan sari jagung ke dalam panci besar, lalu masak dengan api kecil hingga mendidih. Pada saat dipanaskan, jangan lupa untuk terus mengaduk susu jagung dengan menggunakan spatula. Hal ini bertujuan agar sari jagung tidak menggumpal di bawah permukaan panci. Kemudian, tambahkan gula secukupnya hingga susu jagung terasa manis. Aduk hingga mendidih. Setelah gula larut di dalam susu, tambahkan garam secukupnya, kurang lebih 1 sendok makan agar rasanya sedikit gurih. Jika sudah mendidih, diamkan hingga susu jagung dingin. Lalu, susu jagung siap dikemas dengan menggunakan botol minuman atau botol kemasan. Sebanyak 1,8 kg jagung dan 6 liter air menghasilkan susu jagung kurang lebih 20 botol kemasan.